Assalamualaikum Jo. Waalaikumsalam Ibu. Sebelum mulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Nak ya. Semoga kegiatan kita dari awal sampai akhir nanti diberi kemudahan dan kelancaran sehingga kita bisa mencari jalan keluar dari setiap permasalahan yang ada gitu ya Jo. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi Jo, bagaimana kabarnya nih? Pagi Bu, Alhamdulillah kabar baik Bu. Kamu Joan Talita kelas 95 ya Naya? Aku panggil kamu Joan, Jo apa Talita nih? Iya Bu, saya kelas 95, Ibu bisa panggil saya Joan aja. Apa Ibu ada waktu sekarang? Oh tentu Jo, Ibu Ade memang sudah meluangkan waktu untuk kamu ya Naya. Karena semalam wali kelas kamu ya Ibu Miss Septi WA katanya beliau mengatakan kalau kamu sepertinya ingin curhat seperti itu, ingin menceritakan suatu masalah ya Nak ya? Iya benar Bu, semalam juga saya WhatsApp Miss Septi karena saya pengen banget konseling gitu Bu. Oke, baik ya Joan ya, kalau memang seperti itu berarti hal tersebut atas keinginan kamu sendiri ya Nak ya? Atau ada pihak lain yang menyuruh kamu Joan? Nggak ada Bu, hal ini atas keinginan saya sendiri. Tapi sebelumnya saya pernah dengar dari Miss Septi, wali kelas saya, kalau ada siswa yang mengalami permasalahan dan pengen nyelesain masalahnya, kita bisa datang aja ke guru BK yang ada di sekolah. Ya, baik, rupanya kita perlu diskusi panjang lebar tentang kesulitan yang Joan alami ya Jo. Bu Ade senang sekali bila Joan mengungkapkan keluhan ataupun kesulitan yang Joan alami selama ini. Kalau boleh tahu, coba kemukakan apa sih kesalahan Joan ya Nak? Akhir-akhir ini saya ngerasa bosen Bu, jenuh. Terus otot-otot saya kadang suka tegang gitu Bu, pusing. Terus kadang jadi males beraktivitas juga Bu, capek kayak gitu. Oke, sekarang kalau Ibu boleh tanya, yang kamu harapkan dari proses konseling ini apa Jo? Kalau kamu tadi sudah cerita masalahannya. Saya butuh relax. Saya mau bosan atau jenuh saya itu bisa diatasin dan bisa nemuin jalan keluar dari permasalahan saya ini. Oke, baik. Bu Ade senang ya lihatnya John kayaknya bersemangat sekali untuk menyelesaikan masalah kamu ya Nak ya. Nampaknya kita sekarang sudah berhasil menemukan masalah yang Joan hadapi ya Nak ya, yaitu Joan mengalami masalah jenuh dalam belajar. Apa betul seperti itu ya Jo ya? Iya Bu, betul banget. Emang itu masalah saya sih Bu. Oke, baik. Senang Ibu udah didengar ya. Baik, kalau begitu sekarang Ibu Ade ingin menjelaskan tujuan konseling agar diskusi kita ataupun kegiatan konseling kita ini lebih terarah dan bermakna ya Jo ya. Bagaimana Jo? Baik Bu, saya setuju. Oke, terima kasih ya John ya atas pemahamannya. Jadi Ibu Ade di sini akan menjelaskan konseling ini bertujuan untuk membantu Joan gitu ya, agar Joan mampu merelaksasi, mengurangi bahkan sampai menghilangkan jenuh belajar gitu ya. Pada masalah jenuh belajar yang tentunya dialami oleh Joan gitu ya. Ibu di sini ilustrasikan tangan kiri dan kanan gitu ya. Jadi tujuan dari konseling ini Ibu ibaratkan atau Ibu rasakan tangan kiri dan tangan kanan. Artinya apa? Tangan kiri adalah sebelum melakukan konseling. Ya. Sebelum konseling kan Joan tadi merasa jenuh dan dengan tugas yang PR dan yang banyak gitu ya. Kemudian tangan kanan sesudah konseling tujuannya adalah Joan menjadi jenuh. Gitu. Untuk tujuan yang kedua, tangan kiri sebelum konseling Joan merasa tegang gitu ya dalam mengerjakan tugas ataupun PR di sekolah. Dan yang tangan kanannya itu ya sesudah konseling Joan jadi relax gitu, sehingga tidak tegang lagi. Itu tujuan konseling kita yang kedua ya Nak ya. Yang ketiga, tangan kiri atau sebelum konseling Joan bosan Bu atau boring mengerjakan tugas. Nah, tujuannya supaya Joan tidak menjadi bosan dan semangat lagi belajarnya, seperti itu ya Jo ya. Gimana Jo? Ya Bu, saya udah paham tentang tujuan konseling yang bakal saya lakuin sekarang. Terima kasih Bu Ade. Saya udah nggak tahu lagi yang apa yang harus saya lakuin. Bisa nggak sih Ibu tunjukin cara lain untuk mengatasi masalah? Oke, tentu saja Jo. Jadi ya tentu ya Jo ya, setelah Ibu mendengar cerita dari masalah Joan,
Ibu Ade ingin menjelaskan kepada Joan tentang cara ataupun metode yang perlu Joan pelajari ya. Jadi caranya itu adalah memecahkan masalah kejenuhan melalui strategi teknik relaksasi otot progresif ya. Sebelum Ibu jelaskan teknik relaksasi tersebut, kita perhatikan tayangan berikut ya. Ya, Bu. Kemudian tujuannya yang seperti sudah tadi Ibu katakan, tujuan itu adalah mampu merelaksasi, mengurangi beban sampai menghilangkan jenuh. Dan ini adalah tujuan inti dari kegiatan konseling kita ya Jo. Jadi ibaratkan ini adalah kiri dan kanan gitu. Terus sebelum konseling jemput dengan tugas, kemudian menjadi tidak jenuh. Kemudian sebelum konseling otot tegang, setelah konseling jadi sebelum konseling bisa mengerjakan tugas, kemudian sesudah konseling menjadi tidak bisa atau izin. Seperti itu ya Jo ya. Iya Bu, saya paham, saya juga setuju dan tertarik buat mempelajari teknik yang Ibu jelaskan tersebut. Apakah Ibu bisa kasih tahu saya tentang gimana cara melakukan itu? Oke, tentu saja Jo. Tapi sebelum memulai latihan relaksasi ini ya Jo ya, kalau kita sebelum perhatikan dulu video. Berikut langkah-langkah teknik relaksasi otot progresif. Yang pertama, duduklah di kursi dengan tenang. Lepaskan semua nafas sehingga Anda merasa nyaman dan rileks. Yang kedua, kerutkan muka Anda sehingga tegang. Tahan ketegangan itu selama 5-10 detik. Kemudian kendurkan otot itu selama 30 detik. Rileks. Yang sama untuk lenganmu. Tegangkan, tahan 5-10 detik. Lalu kendurkan. Lakukan hal yang sama untuk bahu dan dada. Tahan 5-10 detik. Lalu kendurkan selama 30 detik. Tegangkan otot jari kaki, tegangkan betis dan otot pinggul utama. Tahan ketegangan itu selama 5-10 detik. Kemudian kendurkan otot selama 30 detik. Relax. Terakhir, tarik nafas yang dalam. Lalu keluarkan. Ulangi. Tarik nafas panjang dalam, tahan. Halo. Lalu keluarkan. Demikianlah langkah-langkah teknik relaksasi otot progresif. Jo, kurang lebih itu yang sudah dicontohkan dalam video tersebut. Cek, Bapak tak naik sih. Ya. Tentang teknik ataupun relaksasi dari teknik relaksasi otot progresif ya Jo. Bagaimana Jo? Sambil Ibu nanti jelaskan, Ibu memberi contoh terlebih dahulu ya Jo. Kalau Ibu sudah melihat tayangan videonya, Ibu sedikit memberikan contoh nanti tahapan-tahapannya. Boleh nanti sambil Ibu contohkan, kamu juga boleh sambil latihan. Berikut langkah-langkahnya ya Jo. Yang pertama-tama adalah lepaskan semua aksesoris ya Jo. Kalau saja Ibu sudah melepas kacamata, gelang, kemudian aksesoris yang ada di tubuh dilepaskan. Tujuannya apa? Supaya Joan merasa nyaman ataupun rileks gitu ya. Kemudian duduk di kursi dengan tenang Jo. Kemudian kerutkan muka seperti yang tadi sudah Ibu tampilkan di video ya Jo. Tahan 5-10 detik. Itu tahapan 1. Tahapan 2-nya untuk lengan. Jadi nanti ada bagian lengannya itu ditegangkan sampai 10 detik, lalu kendurkan selama 30 detik. Kemudian dari lengan ke bahu gitu ya. Jadi bahu juga sama ditegangkan 5-10 detik, lalu dikendurkan. Itu tahapannya. Selanjutnya bagian dada ya Jo. Tadi kamu juga sudah lihat di tayangan video, sama gitu ya. Dari dada kemudian ke bagian kaki gitu ya. Dari bagian kaki tahan ketegangan itu, kemudian kendurkan. Kemudian tegangkan otot jari kaki gitu ya. Jari-jari kaki ditegangkan, kemudian kendurkan. Bagian yang lain itu bagian tegangkan betis, paha, otot pinggul utama gitu ya. Dan tahan ketegangan itu 5-10 detik seperti itu ya. Dan yang terakhir tahapannya itu tadi adalah tahap relaksasi itu sendiri. Tarik nafas gitu ya, tahan, lalu keluarkan selama 30 detik seperti itu ya Jo ya. Nah sekarang John bisa mencoba teknik tersebut dengan mengikuti
arahan atau aba-aba dari Ibu Ade ya, Jo ya. Relax dan nyaman mungkin. Kemudian nanti lepasan perlahan ya untuk aksesoris dan kacamata John ya, nyaman. Pertama, duduklah di kursi dengan tenang. Selanjutnya, kerutkan muka Joan sehingga tegang. 5 sampai 10 detik. Saran ketegangan itu 5 sampai 10 detik. Kemudian Di kertas itu loh, di hijau itu loh. kendurkan otot itu selama 30 detik. Lakukan hal yang sama dengan lengan Joan. Relax. Dan yang terakhir, tarik tangan. Lalu keluarkan selama 30 detik. Itu ya, Jo? Udah lebih rileks, Bu. Baik, sekarang Ibu Ade ingin Joan memikirkan tentang skala ketegangan ya. Ranknya itu antara 0 itu kita ibaratkan atau sama dengan relax. 5 itu sama dengan belum relax. Katakan kepada Bu Ade, Jo, di mana Joan menempatkan diri Joan pada skala ini? Mungkin saya masih ada di nomor 4 kali, Bu. Mengingat waktu kita sudah mulai habis ya, Jo ya. Dan Joan juga sudah belajar melakukan strategi teknik relaksasi progresif. Setelah ini Ibu akan mengirimkan video ya, untuk kamu berlatih di rumah. Sekarang Ibu ingin meminta Joan gitu ya, nanti setelah ini untuk berlatih di rumah gitu ya, minimal 2 kali sehari ya. Waktunya itu 15 sampai 20 menit latihannya gitu ya. Lakukan relaksasinya itu terutama pada waktu jika kamu merasa mulai tegang dan jenuh gitu ya, Jo, boleh dilakukan. Kemudian selain itu kamu buat catatan-catatan itu, Jo, nanti juga Ibu kirim LKPD-nya ya, ataupun tugas di rumahnya. Catatan-catatan kecil berisi apa? Latihannya kamu di mana, kemudian kapan kamu melakukannya, kemudian berapa lama. Nah, dan yang terpenting kamu juga catat juga, Jo. Jadi kendala dan kesulitan apa yang kamu hadapi pada saat kamu melakukan itu. Tentunya keberhasilannya nanti kamu catat atau kamu kembangkan gitu ya. Jadi ya, Jo. Iya, Bu. Sip. Sudah mulai relaks ya, Jo ya? Sekarang saya udah. Ya, Bu. Saya udah lebih baik dari yang tadi sebelumnya. Oke. Oh gitu, baik. Bagus ya, John ya. Bu Ade senang sekali mendengar. Sebelum melakukan strategi relaksasi atau progresif, John kan ya, emosinya kurang stabil dan sebagainya, mugal dan sebagainya. Nah, kemudian setelah mengerjakan ataupun setelah konseling atau melakukan teknik tersebut menjadi rileks kembali. Nah, saat inilah John bisa memonitor gitu ya. Jadi memonitor kemajuan ataupun perubahan yang terjadi pada Joan. Itu yang disebut dengan self monitoring gitu, Jo. Maksudnya gimana ya, Jo? Iya, Bu. Luar biasa ya, Bu. Ternyata kalau saya bisa ngelakuin semua itu. Nanti Ibu share via WA atau linknya ini LKPD dan evaluasi hasil konseling ya, Nak ya. Ini LKPD-nya ya, Jo. Nanti kurang lebih seperti itu, nanti boleh Bu sharekan linknya. Sebelum diakhiri kita kali ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, Jo. Doa dimulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini cukup sampai di sini ya, Jo. Sampai bertemu lagi minggu depan. Selamat pagi. Terima kasih ya, Jo ya. Terima kasih juga, Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Jo.